Shalom, welcome to Simple Story, sebuah cerita yang berawal dari obrolan-obrolan yang sederhana, alkitabiah, dan tentunya pasti menginspirasi kalian semua generasi muda. Nah, hari ini kita mau berbicara satu tema yang sangat menarik. Di kalangan generasi muda ini banyak sekali yang kirim pesan juga ke kita bahwa minta untuk dibahas tentang hal ini, yaitu tentang yakni strategi bagaimana kita mengatur keuangan di saat krisis seperti saat ini. Wah, puji Tuhan. Tentu saja saya hari ini nggak sendirian, saya ditemani sama satu narasumber yang luar biasa. Ini seorang worship leader, seorang youth pastor, dan seorang kokoh muda, ganteng sekali ini. Nah, dan beliau juga bekerja sebagai salah satu pimpinan di salah satu bank di Kota Jambi. Nah, kita langsung sapa saja. Shalom Ko Yosef. Shalom Ko. Wah, puji Tuhan. Sehat ya Ko? Sehat, puji Tuhan. Haleluya. Ngeliat Ko Yosef nih tetap semangat, seger terus. Wah, amin, amin. Enak Ko juga ngeliat. seger banget. Seger banget kok, makanya gemukan. Itu situasi sekarang ini menyebabkan kita seperti ini. Nama gemuk. Ini tanda kita diberkati Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Nah, kok hari ini terima kasih Ko Yosef sudah menyediakan waktunya untuk hadir. Kita bersyukur, dan hari ini kita mau bahas satu tema yang menarik nih kok. Yeah. Terutama memang ini bidangnya Ko Yosef ini nih. Wah, jadi kita mau minta membahas tentang strategi bagaimana kita mengatur keuangan di tengah krisis kok. Karena kita tahu udah hampir 3 bulan ini situasi karena pandemi COVID-19, sektor keuangan, sektor ekonomi di bangsa kita bahkan kita merasakan sekali ya, bahkan betul. Saya melihat anak-anak muda yang saya kenal pun juga merasakan dampaknya kok. Iya, banyak sekali memang yang terkena dampaknya. Ya, betul Pak. Dari pemerintah bahkan sampai lingkup yang terkecil pun pasti merasakan dampaknya ini kok. Iya, betul. Jadi yang pertama kita mau bahas kok, kira-kira bagaimana pandangan Koko mengenai fakta ini gitu loh. Kira-kira adakah persamaan ya antara krisis yang terjadi di tahun ini dan kita pernah mengalaminya dulu nih tahun 98 kok. Iya. Nah, gimana menurut Koko nih? Jadi mungkin generasi milenial, tapi ada beberapa tahap ya generasi milenial ya. Kalau misalkan generasi milenial seperti KOAU ini merasakan 98, 2008 mungkin ada sedikit juga mungkin, dan sekarang merasakan. Jadi harusnya saya sih berharap generasi milenial seperti KOAU dan mungkin ada generasi yang di bawahnya itu aware akan situasi krisis dan juga akan lebih survive kalau misalkan amit-amit terjadi krisis demi krisis yang lainnya. Itu ada penelitiannya juga. Jadi makanya kita harus menjadi generasi yang lebih bijaksana lah. Nah, kalau masalah situasi saat ini, pandemi ini ya, memang banyak sektor terkena imbasnya. Dampaknya ya. Karena sekarang semua orang kan diwajibkan lebih banyak di rumah. Iya, betul. Terus jaga jarak. Jadi sektor-sektor, beberapa sektor ya, terutama sekarang nih sektor pariwisata. Betul, pariwisata terganggu. Transportasi. Itu terkena dampak banget. Jadi kalau yang sekarang ini terjadi krisis ekonomi, saya bilang sih krisis ekonomi yang parsial ya. Parsial. Jadi kenapa? Karena memang banyak yang terkena dampak, tapi tidak semuanya terkena dampak gitu. Jadi ada beberapa yang masih survive gitu, seperti itu. Jadi kondisi daya beli juga ada yang bisa, ada yang tetap ada yang terjaga gitu ya. Ada yang terjaga, ada yang sangat menurun sekali. Jadi kalau kita memang mau compare antara krisis yang terjadi 98 dan yang di tahun ini karena pandemi COVID-19, tentu ada bedanya ya. Beda jelas banget. Sekali bedanya. Beda banget. Gitu. Kalau dulu, kalau boleh saya jelaskan sedikit, 98 itu kan karena krisis politik dulu pertamanya. Keamanan, kerusuhan dan sebagainya, amit-amit tidak terjadi lagi, sehingga pasar itu kehilangan kepercayaan di Indonesia. Lalu terjadi krisis kurs ekonomi, kurs mata uang ya, kurs mata uang kita tuh jatuh. Dari 2.000, 3.000, 6.000, lalu akhirnya 15.000. Naiknya signifikan sekali ya, Pak. Berkali lipat, hampir 5 kali lipat. Yang di tahun ini sekarang 13.000-an, 13.500 ke 15.000 lebih. Jadi nggak terlalu signifikan sih, memang berdampak tapi nggak signifikan, dan sekarang udah di bawah 15.000 lagi. Nah, kalau dulu itu menyebabkan banyak perusahaan tutup karena tidak bisa membayar hutangnya. Kalau sekarang mungkin tutup atau misalkan omsetnya berkurang karena
penghasilannya berkurang karena pemasarannya yang berkurang. Karena pemasarannya yang Ya, berkurang. nah kalau dulu inflasi juga sangat tinggi, betul. daya beli turun, banyak PHK dan sebagainya sehingga terjadi krisis yang sangat besar. Walaupun juga yang sekarang ini juga PHK di mana-mana terjadi. Betul, ya. ada, Bahkan betul. pengurangan karyawan, pengurangan gaji juga. Bahkan yang terakhir Betul. aku dengar ada yang karena ini pas momennya dengan Lebaran, ada yang THR-nya pun bakal dicicil, bahkan tidak diberikan. Tidak gitu diberikan, iya betul. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang. seperti itu ya. Saya juga kenal ada memang yang dirumahkan ya. Ya, ada yang sampai dirumahkan. Betul. Baik yang sementara, bahkan yang benar-benar dirumahkan itu terjadi. Dan ada juga salah satu hotel di kota Jambi yang terpaksa tutup. Nah, terpaksa tutup, tidak bisa membayar hutang karena biaya operasional yang terus harus berjalan. Betul, okupansinya rendah sekali, hampir-hampir tidak ada. Jadi dia tidak ada penghasilan untuk membayar karyawan dan cicilan hutang. Nah ini yang menarik sekali kok, karena setelah kita buka nih dengan data yang tadi telah kita Koyosep jelaskan, dengan begitu banyak kita katakanlah PHK di mana-mana, mungkin pendapatan juga jadi berkurang akibat krisis ini. Nah, menurut Koyosep, selain ini berdampak kepada yang paling tinggi pemerintah tentu saja, bahkan sampai ke kita yang generasi muda sangat merasakan. Menurut Koyosep ini, apa yang bisa kita lakukan nih sebagai generasi muda di tengah krisis seperti ini nih? Untuk survive ya? Ya, untuk survive tentu saja. Sebenarnya untuk survive kita sebenarnya Tuhan udah kasih sebenarnya tips trik ya. Tuhan tuh pernah memerintahkan kita untuk kita bisa, hendaknya kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Menarik ini. Di dalam dunia ini. Terus juga selain itu juga Tuhan Yesus sendiri pernah berkata kan, kamu bisa melihat musim dan tanda. Itu kita bisa terapkan baik dalam kehidupan rohani kita maupun kehidupan kita di ekonomi dan semua bidang. Jadi sebagai anak muda untuk kita bisa survive di krisis demi krisis maupun di pandemi saat ini ya, kita harus bisa lihat situasi gitu. Kita harus bisa lihat situasi. Kalau misalnya kita masih memiliki penghasilan ya, kita harus bijaksana dalam menggunakan uang kita. Ya, mengelola uang kita, menyimpannya ataupun membelanjakannya. Karena balik lagi dalam mengelola uang itu selalu ada risiko. Ya. Selalu ada risiko. Oh, saya simpen kok uang saya gitu. Simpennya di mana? Gitu. Simpen di rumah ada risikonya nggak? Tentu. Bisa kehilangan. Betul. Nah, tapi banyak juga mungkin di kota Jambi juga atau di kota-kota lainnya, di kota besar, itu banyak yang terkena sekarang ada yang namanya investasi bodong. Wah. Nah, itu kalau misalkan sekarang nih entah ya saya nggak sebutkan merek atau nama ya. Sekarang ini yang terkena investasi bodong itu kasihan sekali. Ya. Kenapa? Ya. Karena sekarang semua orang harus pegang dana. Lebih baik pegang dana dibandingkan uangnya kita taruh di investasi yang mungkin atau aset yang susah untuk liquid dicairkan. Ya. Artinya kita harus berhati-hati gitu ya kok dalam mau berinvestasi. Betul. Di saat pandemi ini ya, kita lebih baik kita ada simpanan yang liquid dalam bentuk tabungan atau giro ya, di tempat yang aman juga gitu. Baik. Karena kalau misalnya tadi yang saya bilang ada investasi bodong, sekarang orang mau bayar karyawan susah, mau ini susah segala macam, pendapatan berkurang, itu dana itu harus dipegang. Nah kalau misalnya investasi bodong, dana nggak bisa ditarik malah buntung kan. Iya betul. Nah seperti itu. Jadi kita harus menyimpan uang secara bijaksana di tadi sektor ekonomi yang terpercaya. Kalau saya kebetulan kan dari bank juga. Iya betul nih. Biasanya sih kalau misal kita ikutilah aturan pemerintah dan anjuran pemerintah. Bank di Indonesia, di seluruh Indonesia itu sudah dijamin oleh LPS. Jadi jangan ada kredit macet, baru kita simpan di bawah 2 miliar, simpan dengan bunga yang dijaminkan LPS, maka simpanan kita akan aman. Seperti itu. Jangan terbuai dengan iming-iming return atau hasil yang besar. Karena seperti nih itu. Banyak sekali kok aku punya kawan juga di saat-saat krisis ini mulai berpikir untuk berinvestasikan uangnya dengan iming-iming yang itu tadi, penghasilannya yang kita dapat bisa besar nih. Betul. Sementara kita nggak tahu track record perusahaan ini, company ini bagaimana di beberapa tahun sebelumnya. Betul.
ada jaminan nggak gitu. Nah. Seperti itu. Itu satu kok. Iya. Ada 3 nih kalau Ada 3 tips nih saya ya, wah seru nih. Yang pertama harus bisa menyimpan uang bijaksana, investasi di sektor yang aman. Jadi mungkin kalau aku boleh ini sedikit kok. Jadi yang pertama tentu tadi Ko Yosep bilang kita harus melek sebagai generasi muda ya. Benar. Di saat krisis ini. Artinya kalau tadi Ko Yosep secara Alkitabiah katakan Tuhan Yesus pun sudah berkata bahwa kita bisa melihat ya, kira-kira kalau memang ke depan akan terjadi krisis, kita sudah tahu harus bagaimana. Betul. Artinya kita harus melek, jangan sampai kita aware banget dengan situasi keadaan ekonomi di bangsa ini gitu ya Ko ya. Karena memang banyak anak muda yang cuek Kau. Mereka yang Ini faktanya nih banyak yang cuek gitu ya. Banyak yang cuek. Mereka yang mungkin masih dapat uang jajannya dari ortu, ya, atau mungkin atau nyaman dengan salary-nya gitu. Salary-nya, mereka udah dapat penghasilan tapi tidak berpikir panjang. Ya, tidak berpikir panjang. Jadi makanya ini yang tips yang kedua saya bilang, jangan belanja barang-barang mewah atau barang-barang yang tidak perlu. Barang-barang kebutuhan tersier. Ini kebiasaan anak muda banget ya, kok kita jalan ke mall, nengok kiri kanan, wah ini rasanya aku pengen beli. Baju udah numpuk di lemari ya, tapi kepengen baju yang baru, model baru. baru atau kayak gimana, terus ngopi. Ya, ini. Apalagi Jambi sekarang banyak sekali toko kopi, kedai kopi. Ganti handphone yang terbaru dan sebagainya. Kalau misalnya masa krisis atau di pandemi ini, ya itu jangan dilakukan dulu. Untuk kita bisa survive. Yes. Nah yang ketiga, kalau misalnya kita punya sumber daya yang banyak, berlebih, baru mungkin kita harus lihat peluang untuk investasi. Oke. Kenapa? Karena di pandemi ini ya harga-harga kan fluktuatif tuh. Ya, mungkin aja ada celah-celah kita bisa investasi aset dan sebagainya ya yang akan menguntungkan suatu saat nanti. Tapi itu balik lagi kalau misalnya kita punya sumber daya yang banyak, yang cukup, aman, yang aman gitu ya. Ya. Itu sih menurut saya untuk survive di masa krisis atau pandemi ini. Oh, jadi 3 poin yang utama tadi yang Ko Yosep katakan gitu ya. Iya. Nah, Ko, jadi dengan poin yang telah Koko sampaikan tadi nih. Jadi menurut Koko pentingkah sebagai generasi muda yang tadi Koko katakan generasi muda ini faktanya memang cuek. Jadi Ko Yosep bisa katakan, mungkin Ko Yosep bisa mempertegas seberapa pentingkah kita generasi muda ini untuk mengelola keuangan nih Ko. Sejak dini mungkin katakanlah seperti itu Ko. Penting sekali kok. Penting sekali. Karena mengelola keuangan baik tadi dikatakan selalu ada faktor resiko dan ada nilai uang. Jadi artinya nggak perlu tunggu kita dapat salary tetap dalam arti kata bekerja baru kita bisa kelola. Artinya dalam waktu kita masih generasi muda walaupun kita dapat uang jajan dari orang tua kita bisa memanage gitu ya kok. Ada kan gini, kalau misalkan ada yang punya salary misalkan UMR atau UMP 2, sekian juta, 2,7 juta misalkan lah atau 2,5 juta lah gitu kan. Dia kayaknya habis-habis terus nanti dia pikir nih, oh kalau misalnya nanti salary saya atau gaji saya 5 juta saya baru bisa nabung. Sebenarnya salah. Harus mulai dari sekarang. Namanya pengelolaan uang itu harus dimulai dari nol. Dari kecil bukan dari nol, dari kecil. Sama seperti kita membayar perpuluhan. Itu kita harus mulai dari kecil. Biasakan dari kecil. Dari misalkan kita punya penghasilan 400.000, sisihkan 40.000. Dan jadi nanti suatu saat kita dipercayakan 10 juta, kita bisa sisihkan 1 juta. Artinya setia dalam perkara kecil nih gue ya. Iya. Jadi begitu juga mengelola keuangan. Tadi saya katakan kenapa harus penting, harus aware karena ada faktor risiko tadi saya katakan, kedua ada nilai uang. Pertama, uang 100.000 yang kita pegang sekarang, kita bisa beli apa? Betul. Nanti 5 tahun lagi kita bisa beli apa dengan uang yang sama 100.000? Dulu kalau nggak salah orang tua ya mertua ya, katanya beli tanah itu 3.500.000. Tanah di pinggir jalan ya dan sebagainya ya. Sekarang 3.500.000 dapat apa gitu? Dapat apa? Betul. Setumbuk pun belum tentu dapat. Betul. Makanya banyak anak muda akhirnya tidak punya apa-apa. Banyak anak muda akhirnya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Meskipun dia sudah bekerja selama tahunan atau belasan tahun. Iya. Karena pembelanjaan yang salah. Pengelolaannya, prioritas belanjanya atau gaya hidupnya salah. Jadi saran saya sih kita harus bisa ya nabung atau investasi. Bukannya nggak boleh gaya hidup, tapi setelah itu baru gaya hidup. Nah ini menarik nih, karena Ko Yosep sudah singgung-singgung tentang biaya hidup dan gaya hidup. Nah, jadi memang
Berarti bisa kita katakan karena generasi muda saat ini sebenarnya kan dari sejak muda biaya hidup belum terlalu tinggi kok, katakanlah Betul. seperti itu. Betul. Apalagi kalau generasi muda yang belum menikah, belum Betul. punya anak, biaya hidup masih sedikit lah katakanlah seperti itu. Betul. Tetapi tidak berbanding balik dengan gaya hidupnya. Oh iya, betul. Jadi kita melihat faktanya gaya hidup anak muda zaman sekarang justru lebih tinggi daripada biaya hidupnya gitu ya, Ko ya. Betul. Wah. Makanya kembali lagi nanti ketika kita mengedepankan gaya hidup, maka kita ujung-ujungnya nggak akan dapat apa-apa gitu loh. Sebenarnya kita sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa miliki sepantasnya, kita bisa miliki. Misalkan setelah kita berapa lama bekerja atau mendapatkan penghasilan, sepantasnya kita dapat itu, tapi kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Nah, gaya hidup justru akan menurunkan kehidupan yang layak kalau menurut saya. Iya. Yang maksudnya gaya hidup yang berlebihan ya. Gaya hidup yang berlebihan Yang ya. berlebihan akan menurunkan hidup yang layak Ya, di masa depan. Ya, Kalau buat saya. Karena aku sendiri ngelihat faktanya memang anak-anak muda zaman sekarang kok setiap apalagi kalau malam minggu ya nongkrong minum kopi Starbucks atau kopi apapun bisa 2 gelas berjam-jam. Dan ini realitanya ya Ko ya. Iya, betul. Jadi aku bisa simpulkan kalau Ko Yosep katakan bahwa kita selagi muda ini harus benar-benar konsen bagaimana kita bisa memanage keuangan. Kita mengatur biaya hidup kita sejak dini, sejak sekarang terlepas dari kita nanti menikah, punya anak. Jadi kita sejak dini ketika kita sudah berhasil mengelola keuangannya, tentu saja kita sudah terbiasa ya. Betul. Ketika nanti sudah menikah dan punya anak. Dipaksakan, mungkin kata kata yang yang perlu tepat, dipaksakan. Betul. Dulu saya ingat ya, saya masih bekerja masih bekerja baru manajer level awal lah ya. Iya. Baru ada peningkatan gitu. Saya paksakan untuk menyicil rumah dulu ke AU. Wah, luar biasa. Dulu itu ada namanya tanda jadi, uang tanda jadinya Iya. ya. Uang tanda jadinya dan sama habis itu uang DP-nya. Itu sampai saya harus minjem sama orang tua. Ya. Dipaksakan minjem sama orang tua lalu dicicil lagi kembali gitu ya. Nah, itu benar-benar dipaksakan, tapi karena memaksakan itu kita di kurun waktu yang sebenarnya nggak terlalu lama, 10 tahun, 15 tahun kita udah punya rumah tanpa harus ngutang atau cicilan dan sebagainya. Nah, ini menarik kok. Jadi karena kita berbicara tentang bagaimana strategi mengatur keuangan di tengah krisis, jadi sejak dini, sejak muda kita bisa pinter memanage keuangan, tentu saja ketika krisis datang kita sudah tidak khawatir yang berlebihan ya. Karena kita punya saving money mungkin katakanlah seperti itu ya. Iya. Bahkan kayak Ko Yosep tadi katakan, justru kita harus memaksakan. Nah, menurut Ko Yosep nih, kalau anak muda usia sekitar 20 tahunan bermimpi untuk punya rumah, memungkinkan nggak? Sangat, it's very possible. It's very possible. Sangat memungkinkan. Kenapa? Karena balik lagi memang tergantung di kota mana dia tinggal ya. Ya. Tetapi pemerintah itu memberikan sekarang banyak stimulus untuk setiap orang bisa memiliki tempat tinggal. Jadi banyak rumah yang subsidi gitu. Subsidi. Ya, dengan 150 juta itu kita sudah bisa memiliki rumah ya. Nah, ya langsung dapat 150 juta juga enggak bisa gitu. Tapi kita bisa menyicilnya. Nah, itu ada yang tanpa DP malah Ko. Iya. Ya, untuk anak muda itu saya rasa itu adalah pilihan yang tepat untuk bisa memiliki rumah. Jadi konsep pemikiran kan nih karena pengalaman pribadi nih kok. Karena dulu aku berpikir kalau aku mau punya rumah walaupun kecil harus cash supaya aku nggak ngutang. Karena aku berpikir kredit itu adalah beban. Nah, bagaimana kok Yosep memandang ini nih? Itu agak keliru sih. Agak keliru ya. Karena gini, jangan salah, kita memang kalau nyicil ya, kredit pemilikan rumah, nyicil itu kita bayar bunga betul. Betul. Memang kalau misalnya 100 juta bisa jadi 200 atau 300 juta mungkin kalau hitungan bunganya. Bener ya. Tetapi nilai rumahnya itu akan mengikuti inflasi dari tahun ke tahun. Kalau kita nyicil 10 juta, 10 tahun. Kalau sekarang misalkan kita cicil 1 juta sebulan misalkan ya. 1 juta sebulan, nanti di dalam 5 tahun ke depan nilai 1 juta itu nggak terlalu berat buat kita. Ya. Itu yang pertama. Ya. Jadi apalagi nanti di tahun ke-7, 8, 9, 10. Ya, saya mendekati akhir. Saya pernah nanya tetangga waktu itu, dia nyicil rumah
harganya 150.000. Loh, kok bisa? Saya tanya. Ternyata dia nyicil dari 20 atau 30 tahun yang lalu di Perumnas gitu. Wow. Dia pilih jangka yang panjang. Panjang. Nah, rumah itu akan juga mengikuti nilai inflasi akan naik terus. Jadi nilai yang akan kita dapat juga akan sesuai sih menurut saya. Gitu. Kalau misalkan kita nabung, oke, kita bisa nabung secara cash, cara cepat dan membeli cash juga itu nggak masalah, itu bagus. Nggak ada masalah, bagus juga. Tapi jangan menunggu kalau misalnya kita belum sanggup nabung 100 juta atau 200 juta atau 1 miliar untuk beli cash, itu jangan nunggu, mendingan kita bisa bergerak. Lebih baik ya kok ya. Lebih baik, tapi jangan lupakan. Jadi jangan antipati dengan kredit gitu ya kok. Jangan antipati. Kita harus bijaksana sih. Bijaksana. Intinya satu, bijaksana. Intinya bijaksana. Gitu. Terus jangan lupa tetap harus ada tabungan kita. Nah, ini yang penting. Berapapun investasi kita harus punya tabungan pribadi. Jadi jangan sampai pendapatan cuma nutup kredit gitu ya Pak. Iya, jangan. Jangan, ya. Itu benar. sama aja kayak gali lubang tutup lubang. Benar. Saya punya teman dulu, mungkin agak bijak awalnya. Dia berinvestasi di asuransi. Jadi nanti nilai asuransinya akan naik, tabungannya juga akan naik, tetapi agak kesulitan bayarnya setiap bulan. Nah itu juga nggak bijak, gitu. Nah ini mungkin tips nih buat anak-anak muda, generasi muda yang nonton. Kalau teman-teman nih masih muda mau benar-benar berinvestasi, nah berinvestasilah terhadap sesuatu yang tepat. Melek, bijaksana. Nah, jadi jangan antipati juga dengan perkreditan nih. Betul ya Pak Yosep ya? Betul. Nah kok mungkin terakhir nih kok, pesan Koko sebagai youth pastor, sebagai memang ahli di bidang keuangan, pesan buat anak-anak muda supaya benar-benar bisa melek dan manage keuangan di tengah-tengah krisis seperti ini apa nih kok? Iya, saya pesan sama anak-anak muda, kita harus bijaksana. Ya, seperti Yusuf mungkin ya. Seperti Yusuf yang dia bijaksana dalam menyimpan uang, menginvestasikan, sehingga dia bisa menjadi berkat, ya, menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan bagi bangsa-bangsa. Amin. Ya, dia bisa menyimpan dan mengelola keuangan ya, meskipun dalam bentuk panen waktu itu, ya, dengan bijaksana, sehingga pada masa krisis 7 tahun krisisnya, bukan 3 bulan. 7 tahun krisisnya bisa dilewati dengan enteng, bahkan dia bisa memberkati bangsa-bangsa yang lain. Ya, jadi tetap harus mengelola keuangan dengan baik. Jangan lupa miliki tabungan, usahakan investasi yang aman. Ya, baru setelah itu boleh gaya hidup. Jangan lupa. Dan jangan lupa seperti Ishak, menabur di masa kesukaran. Ini yang penting Pak ya. Itu akan menghasilkan 100 kali lipat. Amin. Jadi thank you banget Ko Yosep buat waktunya. Kita bersyukur bisa ngobrol, sharing, terutama menginspirasi generasi muda yang menonton. Nah teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di Simple Story. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. See you, God bless you.